ورسوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه قال تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ikhwan-ikhwan semuanya yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri di majelis ilmu ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya sehingga kita selalu meniti jalan dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum kali ini saya akan mengambil tema mengenal tipu daya setan, karena tipu daya setan ini hampir dihadapi setiap manusia. Oleh karena itu seharusnya kita mengetahui tipu-tipu setan tersebut sehingga kita tidak terjebak atau tergelincir kesesatan setan. Naudzubillah min dzalik. Selama Anda mengetahui musuh dengan baik, insya Allah kita akan lebih mudah menghindarinya. Begitu sebaliknya, seorang faqih tidak diketahui faqihnya dengan hanya mengenal kebaikan, tapi ia juga harus mengenal kejelekan dan tipu-tipu daya setan tersebut. Al-Quran telah menyingkapkan semua tipu daya setan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 yang disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim la'tiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirun. Yang artinya kurang lebih, berkata iblis, oleh karena engkau menganggap saya sudah sesat, maka saya akan memalingkan
benar-benar melakukan jalan yang lurus. Dan saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan dari mereka sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Al-Quran sudah jelas menyingkap tipu daya setan yang akan dilancarkan kepada manusia, bahwa dia akan menggoda Bani Adam dari depan, dari belakang, dari segala arah. Maka kita harus benar-benar menyadari dan mengetahuinya, sehingga kita tidak terjebak, tertipu. Karena setan tidak memandang orang alim, orang bodoh, laki-laki, perempuan, semuanya menjadi target iblis untuk menyesatkan semua Bani Adam untuk menjadi sahib-sahibnya nanti di neraka jahanam. Bentuk-bentuk tipu daya setan yang dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighata'al Lahfan min Masyahid Asy-Syaitan, ada 4 poin. Yang pertama, menjerumuskan manusia dalam dosa. Kalau bicara dosa, banyak sekali macamnya, dari mulai kesyirikan, bid'ah, maksiat, banyak sekali. Karena dosa diiringi dengan hawa nafsu, maka akan terasa mudah dan nikmat bagi pelakunya. Dan di sini setan akan mudah sekali menjebak dan menjuruskan manusia ini ke dalam dosa dan maksiat. Yang kedua, menanamkan rasa takut dalam hati orang beriman. Rasa takut di dalam hati orang beriman seperti beramar ma'ruf nahi mungkar. Kadang di sekitar kita banyak orang yang lebih tinggi kedudukannya, tapi lebih kaya, misalnya lebih punya harta, tapi kita punya kebenaran, kadang-kadang kita itu takut untuk menyampaikan karena kita itu merasa rendah. Nah, itulah di sini poin kedua ini benar apa yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, menanamkan rasa takut dalam hati orang beriman, termasuk jihad. Banyak sekarang mental penakut, padahal ayat-ayat jihad sangat tegas dan banyak sekali, tapi masih sangat rendah keinginan umat Islam ini untuk membela saudara-saudara kita, baik yang di Palestina, di mana saja yang tertindas. Poin yang ketiga, memanipulasi akal manusia. Jadi bentuk-bentuk tipu daya setan diantaranya adalah manipulasi akal manusia. Setan sangat licik kepada manusia, yaitu memberi indah suatu kejahatan, tapi menganggap itu dia itu baik, menganggap itu banyak dilakukan orang, tapi belum tentu benar. Seperti bid'ah-bid'ah yang ada di masyarakat kita ini, bisa kita lihat contohnya. Nah, ini salah satu manipulasi akal yang dihembuskan kepada manusia yang dilakukan oleh iblis yang terkutuk. Poin yang terakhir,
menjadikan manusia mencintai dunia. Ya emang manusiawi, seorang manusia dan ingin sukses di dunia, ingin sejahtera, tapi setan memperindah dunia ini sehingga karena saking cintanya dunia dia akan melalaikan bekal nanti di akhirat. Menjadikan manusia cinta dunia banyak keterangannya, seperti orang bakhil, padahal harta yang dibahasakan kelak nanti akan dikanungkan hartanya itu dia neraka di lehernya itu. Tapi dia tidak menyadari bahwa bakhilnya akan menyengsarakan dia nanti di akhirat. Untuk itu yang kita sudah mengetahui kalau salah satunya setan menjadikan manusia cinta dunia itu kita harus tahu. Jadi boleh kita mencari dunia, tapi harus disimbangi dengan bekal nanti di akhirat. Jadi tidak ngambang. Karena kalau kita hanya mencari dunia, akhirat pasti akan lupa. Tapi insya Allah kalau kita ridho untuk mencari akhirat, insya Allah dunia akan mengikutinya dengan sendirinya otomatis. Ya begitulah kultum dari saya yang singkat ini. Barangkali banyak salah dan luputnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.